Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I'd like to introduce myself. My name is Muhammad Ekal. You can call me Ekal. In this video, I will to explain about self-introduction, question word, and preposition of place. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perkenalan diri, yaitu how to introduce yourself in English, atau cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Yang pertama, ketika memperkenalkan diri baik dalam kondisi formal atau resmi ataupun informal tidak resmi, yaitu greeting atau sapaan atau salam, kita bisa ucapkan semisalnya hello everyone, hi everybody, good morning, good afternoon. Nah, sebelum menyebutkan nama, kita juga bisa ucapkan let me introduce myself. Izinkan saya memperkenalkan diri, atau I would like to introduce myself, atau disingkatnya menjadi I'd like to introduce myself. Saya ingin memperkenalkan diri. Nah, kalimat ini merupakan kalimat yang sopan. Yang kedua, sebutkan namamu. For example, my name is Muhammad Haikal. Atau kita juga bisa langsung ucapkan I am Muhammad Haikal. Kemudian you can call me Ekal. Atau bisa juga my nickname is Ekal. Nah, yang ketiga, kita bisa sebutkan location atau lokasi kita. Misalnya, I'm from bla bla bla. I am from bla bla bla. I come from bla bla bla. Saya berasal dari bla 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 gitu. I am from Bandung. I come from Indonesia. Nah, kita bisa memilih salah satunya ya. Selain itu, kita juga bisa bilang I was born in Bandung. Nah, selain itu juga kita bisa katakan I live at bla bla bla. Saya tinggal di bla bla bla. Tetapi kalimat I live at itu harus diikuti dengan address detail. Jadi alamat yang lengkap. For example, at I live at Sudirman Street number 5 Bandung. Nah, saya tinggal di Jalan Sudirman nomor 5 Bandung. Gitu. Selanjutnya additional introduction. Tambahan perkenalan. Kita bisa menyebutkan age atau umur, family number, anggota keluarga, profesi, favorit subjek, pelajaran favorit, hobi, kemudian favorit food, makanan favorit. Mungkin sekian sedikit penjelasan dari self introduction. Selanjutnya tentang question and question word. Ada dua jenis pertanyaan dalam bahasa Inggris. Yang pertama closed question atau pertanyaan tertutup. Pertanyaan yang dimulai dengan auxiliary verb atau kata kerja bantu. Kemudian yang kedua ada open question atau pertanyaan yang dimulai dengan kata pertanyaan atau frase pertanyaan. Pertanyaan yang dimulai dengan kata kerja bantu atau auxiliary verb atau helping verb adalah pertanyaan tertutup karena hanya membutuhkan jawaban sederhana, ya atau tidak saja. Detailnya tidak terlalu penting ya. Contohnya, do you like the soup? No, I don't. Are you enjoying the movies? Yes, I am. Nah, lihat bagaimana jawabannya secara langsung menanggapi informasi dan pertanyaan. Are you? Yes, I am. Atau no, I am not. Kemudian have you? No, I have not. Atau yes, I have. Pertanyaan yang dimulai dengan question word adalah open question atau pertanyaan terbuka dan pertanyaan yang membutuhkan lebih banyak informasi dalam jawabannya tentang mereka, pengalaman mereka, pendapat mereka, rekomendasi mereka. Nah, kemudian sebagai pengganti subjeknya atau auxiliary-nya ada kata tanya who untuk menanyakan subjek dalam kalimat. Contohnya who give you the rose. Kemudian ada kalimat tanya where yang artinya di mana. Kemudian ada when kapan, what apa, why mengapa, how bagaimana. Kemudian which
Ya, yang mana? Mungkin segitu dari question and question word. Kemudian saya akan menjelaskan tentang preposition of place ya. Preposition of place adalah kata yang menghubungkan kata ganti, kata benda, dan frasa. Preposition terbagi menjadi 5, yaitu preposition of time, of place, of duration, of against, dan of instrument. Tapi yang saya akan jelaskan ini tentang place, yaitu preposisi untuk menunjukkan tempat. Contohnya at pada tempat spesifik. Example-nya, I work at the bank. I live at National Street number 3. Kemudian contohnya on. Example-nya itu my book is on the table. Nah, kemudian ada lagi example in, menunjukkan preposisi yang berbeda di ruangan yang tertutup atau suatu area yang luas. Contohnya, I have some money in my pocket. Kemudian ada on yang contohnya menunjukkan tempat di atas, yang contohnya itu a cat is on the table. Terus ada in di dalam, yang contohnya itu seperti a bird is in the box. Banyak juga contoh yang menunjukkan tempat seperti tadi, at, on, in, kemudian over, under, behind, between, beside. Banyak sekali. Tetapi tidak saya contohkan semuanya dikarenakan ukuran videonya itu terbatas. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila terlalu banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.